Suasana siang di Pulau Dewata tetap menginspirasi di Lintas Denpasar Siang Pro 1 RRI Denpasar, kanal inspirasi. Lintas Denpasar Siang. Baik, selamat siang. Senang sekali saya Bang Paul dari Pro 1 RRI Denpasar, Jalan Haimuruk nomor 70 kembali menjumpai Anda. Dan saya siang hari ini sangat happy. Alasannya kenapa ada happy? Ada 3 orang sosok yang sangat luar biasa yang hadir di studio. Kita akan ketemu tentu saja di pengarus utama gender sampai mendekati jam 12 nanti waktu Indonesia Tengah. Saya sapa dulu Bunda Putri, selamat siang. Selamat siang Bang Paul. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Apa kabar Bang Paul? Terbalik ya. Biasanya Bang Paul yang nanya. Sehat. Sehat ya. Sehat. Semoga kita semua sehat. Oke, betul. Kemudian juga ini ada 3 bunda ya, 3 bunda yang hadir di studio. Bunda Rai ya, Nyonya Rai Sanjaya. Om Swastiastu, selamat datang. Om Swastiastu, selamat siang. Inge. Sudah dapat minyak goreng hari ini? Ya, berhubung minyak goreng masih tinggi ya, Pak. Pak Paul. Tapi tidak terlalu melambung. Kita udah parut-parut kelapa bikin minyak asli ya, itu minyak goreng. Harganya tidak setinggi pohon kelapa lah Ibu. Iya betul Pak Paul. Kemudian yang ketiga adalah yang juga luar biasa adalah Nyonya Seniasi Bunda ya. Oke, selamat datang. Om Swastiastu, selamat datang. Inge, terima kasih. Ini adalah Kalau Bunda Rai Sanjaya itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan. Kalau Ibu Seniasi Giri Praste dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung. Gitu. Kemudian Bunda Putri adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Nah, yang memperkenalkan kan Bang Paul. Ini kita bicara tentang sinergitas. Ini kan apapun yang dilakukan pasti akan sinergi antara apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali, terutama tim penggerak PKK. Kemudian nanti kita akan sharing, berbagi cerita, berbagi informasi. Apa sih Bunda sebenarnya fokusnya sekarang kemana sih Bunda? Ini langsung. Langsung aja. Kok tumben-tumbennya langsung? Biasanya basa-basi dulu. Ngobrol dulu gitu. Oh gitu ya. Langsung dulu, ya, tapi nanti tambahannya yang lain lagi setelah waktu ada ya. Begini Bang Paul, kalau untuk tahun 2022 ini kami dari provinsi dan kabupaten kota itu mengingat juga pandemi belum kunjung melandai, jadi belum kunjung reda begitu menjadi endemi atau apalah itu. Jadi kami fokus pada 2 kegiatan, yaitu kegiatan kami fokus pada sosialisasi seperti sekarang ini. Karena mengedukasi masyarakat, mengingatkan masyarakat itu penting terkait hal apa saja, apalagi terkait kesehatan. Selebihnya terkait dengan visi misi dari pemerintahan kita, pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu. Nah, itu yang sosialisasi. Kalau yang berikutnya langsung menyasar ke masyarakat, aksi sosial. Begitu. Rasanya kemarin Bunda sudah melakukan itu ya, begitu banyak ya kegiatan. Tapi yang ke barat gitu ya. Iya, itu Bang Paul ngikutin ya. Kalau gitu nanti pokoknya RRI begini, ikut dong. Pokoknya begini, kemanapun Bunda pasti saya ikut gitu kan. Ikut di media sosialnya. Gitu. Iya, jadi itu bentuk aksi sosialnya. Aksi sosialnya Titiang bersama-sama PKK Kabupaten Kota itu bikin acara tahunan yang diselenggarakan setiap bulan, yang ketempatan itu bergiliran kabupaten kota itu yang namanya Pasar Rakyat. Pasar Rakyat itu konsepnya terima kasih. Jadi kita, kenapa harus terima kasih Bunda? Ya karena kita hadir di pasar kan tempat jual beli. Yang hadir di situ adalah petani dengan hasil pertanian, kemudian pengrajin dengan hasil kerajinannya. Kita pengurus PKK seluruh Bali datang ke PKK yang ketempatan. Di bulan pertama tahun 2022 yang ketempatan Jembrane. Kita semua pengurus PKK provinsi, kabupaten, kota datang ke situ. Jadi konsep terima kasih adalah kita kan membeli itu dari pedagang. Kan kita terima produknya. Lalu kita kasih ke masyarakat. Jadi kita terima lalu kasih. Terima kasih begitu. Kita posisinya di tengah. Kemarin sudah kita lakukan, Astungkare berjalan lancar dan respon masyarakat sangat positif. Itu langsung aksi sosial. Petani senang produknya dibeli.
masyarakat senang karena kita berbagi. Ya, jadi begitu. Kemudian harganya juga tidak setinggi pohon kelapa ya. Enggak setinggi itulah. Tetapi cukup menguntungkan. Pokoknya semua buat happy. Betul, ya kan? betul. Kita beli kemudian kita kasih ke iya, yang petani lain, juga hari juga itu sangat dan happy. lebih dari itu adalah masyarakat apapun ruang gerak beliau, mereka itu kita hadir untuk menyapa begitu dengan cara kita, dengan cara PKK. Saya Tiang mau ke ini dulu jalan-jalan kita ke Tabanan di Bundanya. Nanti ada saatnya ke Tabanan, ada saatnya kita ke Badung untuk pasar rakyatnya. Gitu. Nah, ini kita lihat dulu yang di Tabanan Niki Napi Iya, apa yang bisa dilakukan sinerginya dan sebagainya. Oh iya, kalau kami di Tabanan pada dasarnya kami mengacu kepada program dari provinsi. Jadi jadinya kita bersinergi seperti itu. Jadi seperti pasar rakyat tadi itu juga kita ada ininya masanya nanti di Tabanan kita ketempatan nanti Bang Paul seperti itu. Kita sudah siap juga. Bunda, saya kan boleh ikut toh Bunda. Saya kan boleh ikut toh. Sangat boleh. Mau jualan apa mau beli? Lebih baik membeli. Jadi RRI stafnya pejabat-pejabat RRI ikut turun. Betul. Jadi ada yang berbelanja, ada yang menyampaikan, mensosialisasikan ke masyarakat. Semakin banyak yang belanja kan semakin bagus. Iya, betul. Oke, kemudian ini Badung nih. Ini Badung dekat sekali nih. Dia selaku ketua tim gerak PKK Kabupaten Badung, terutamanya pertama-tamanya dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Provinsi Bali selaku ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali karena ide dan gagasan beliau luar biasa. Karena kami di Kabupaten Badung merasakan bagaimana ide-idenya itu kami jabarkan ke kecamatan, desa, kelurahan. Apalagi beliau sangat memperhatikan Kabupaten Badung, memberikan bantuan triwulan untuk masyarakat kami, memberikan biskuit, beras seperti itu. Apalagi sekarang ada pasar rakyat seperti itu. Itu kami sangat senang sekali, tidak bisa dengan ucapan terima kasih Bunda sekali lagi karena dirasakan langsung dari petani kami yang ada di Kabupaten Badung. Karena Kabupaten Badung Utara basisnya pertanian Ibu. Betul. Ya. Karena itu bersambut gayung. Jadinya masyarakat kami di Kabupaten Badung, khususnya Badung Utara, senang sekali ada kapan karena kami nunggu giliran yang terakhir Bunda seperti itu. Dari sekarang sudah masyarakat kami itu gatel tangannya gimana kapan bisa jualan. Sabar Bu, semua kebagiannya. Tapi mestinya bisa begini Ibu, bisa maksudnya bukan pasar rakyat yang kita jadwalkan, tetapi Badung bikin. Misalnya nih Bang Paul, di kabupaten sendiri-sendiri bikin dulu, jadi kumpulkan petani-petaninya, ajak masyarakatnya berjualan khusus di situ. Jadi karena itu ibaratnya kalau mereka udah gatal, yuk garuk pelan-pelan yuk. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan dengan hari ini dapat juga ide dari Bunda. Kami akan semungkinnya nanti kami akan laksanakan bagaimana untuk mengarahkan OPD kami yang ada di Kabupaten Badung untuk sedikit tidak belanja 100.000 untuk sayur mayur seperti itu. Terima kasih sekali Bunda. Jangan cuma 100.000 Ibu, tambah lagi nolnya di belakang gitu kan. Kan kita memaksa nanti Pak. Kan kali Bang. Oke. Satu orang 100.000. Oke. Itu baru ayahnya. Betul. Istrinya, anaknya. 4 anaknya, 8 cucunya. Gitu. Bunda, ini responsnya gimana di Bunda? Ini kan dari Badung, terutama petani yang di utara niki kan sudah gatal kan. Kapan lagi? Ayo Bunda, apa yang bisa kita jawab Bunda? Kita tidak harus menunggu yang pasar rakyat. Kita bisa bikin misalnya penggak PKK atau apa saja yang sudah pernah, itu bisa di internalnya Badung sendiri atau bisa mengajak yang lainnya. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi sebelumnya juga pernah Titiang mengadakan di awal-awal pandemi, itu pasar gotong royong Pemprov Bali, itu banyak juga mendatangkan masih para jalan, petani. Masih berlangsung sekarang? Kemarin sempat jeda karena kan melambung tinggi itunya positifnya, jadi kita tidak berani, ada PPKM juga, nanti akan dilanjutkan. Kemudian IKM Bali Bangkit juga, itu banyak menghadirkan pengrajin yang dari semua kabupaten.
ketika pasar gotong pasar gotong royong itu petani dari Badung, dari Plage itu Bu Giri. Jadi dari Plage itu banyak sekali petani. Jadi ini kesempatan mempertemukan antara petaninya langsung dengan konsumennya. Mereka dapat harga yang harga petani mereka dapat. Jadi tidak perlu perantara lagi Bunda, yang biasanya perantara ini kan memainkan harga kan gitu. Iya, kadang seperti itu. Nanti semoga ke depannya belajar dari pandemi ini kita istilahnya yang middleman itu, jadi antara petani, kemudian pedagang dan konsumen itu, supaya tidak petani ditekan harganya, di konsumen terlalu tinggi harganya, supaya tidak itu. Jadi belajar dari pandemi mengajarkan kepada kita, ayo kita menjadi penghubung yang baik dan benar gitu. Ambil untung sedikit supaya sama rata sama rasa. Itu yang membuat kita sejahtera. Kalau Badung Utara kan petani tadi sudah gatal, kemudian ini Tabanan juga kan petani juga terlebih lagi kan. Kalau di Tabanan kan emang daerah basisnya gitu. Pertanian seperti itu Bang Paul. Jadi kami juga selalu ditanya juga sama seperti Badung, kapan kita akan tampil atau pameran dalam bentuk penggak PKK. Karena itu juga sering sudah kita lakukan penggak PKK. Jadi kita para petani kita kumpulkan hasil-hasil pertaniannya, kemudian kita gotong royong dengan pihak yang lain, dengan DWP mungkin dengan organisasi wanita yang lain. Jadi kita dalam penggak PKK itu tidak mesti kita harus memberatkan APBD, jadi kita bergotong royong seperti itu. Jadi nanti hasil pertanian itu kita bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Begitu misalnya, jadi mereka bisa mengambil secara gratis. Ya seperti itu. Jadi kalau penggak PKK itu konsepnya berbagi, jadi berbagi seperti itu. Nah kalau pasar rakyat namanya pasar itu jual beli kita itu di jual situ. beli. Tetapi yang bikin kita happy. Nah gitu. Jadi harus ada selalu seperti yang disampaikan Ibu Giri, itu harus selalu ada yang ide-ide yang inovatif gitu, supaya masyarakat bergerak dengan senang hati. Tapi nah itu bukan PKK namanya kalau tidak mampu menggerakkan. Namanya TP PKK. Kalau pengurus kami itu namanya tim penggerak. Gitu ya. Karena PKK itu pergerakan. Kalau nggak bergerak nggak PKK namanya gitu. Makanya sering kan Bang Paul diplesetin. Itu PKK apa ya? Perempuan kangen kauh gitu kan. Oh iya, karena dia bergerak terus kangen kauh kalau muter-muter gitu kan. Bergerak yang positif. Bergerak yang positif kita di situ. Oke. Kemudian nanti kita akan bicara lebih banyak lagi tentang persiapan, tentu dukungan. Kemudian pasti juga masyarakat pengennya kan, oke kapan giliran kami. Kemudian ini jadi tidak ini kan kegiatan tidak terpusat satu tempat aja kan. Enggak, ini ide saja kan, karena TPPKK juga harus menjadi contoh. Nah, ketika menjadi contoh kan harus ada yang mencontoh, begitu kan? Kalau contohnya nggak ada yang mencontoh ya tinggal contoh. Maksudnya supaya ini berimbas, bikin letupan-letupan kecil semacam pasar rakyat, begitu. Bukan kita ingin mematikan pasar tradisional, enggak, tetapi itu bikin happy. Hanya mungkin di hari Minggu ada pasar dulu kan ada itu ya Bu Giri ya di jembatan itu ketika panen itu napi acaranya nih kan festival pertanian. Nah festival pertanian waktu nikah Gintan. Nah nanti kan setiap musim apa misalnya kita jual besar-besaran, itu PKK yang menggerakkan. Bisa seperti nikah untuk di kabupaten-kabupaten, dan kita mengundang kabupaten yang lain, tidak menutup kemungkinan. Niki Titiang kan hanya menjadi contoh saja. Provinsi berinisiatif, nanti bisa juga kabupaten berinisiatif. Benar. Kita yang digerakkan oleh salah satu kabupaten untuk ikut bergerak gitu. Izin Bunda, tadi tiang tangkap Bunda harus dari kabupaten ada inisiatif untuk pasar istilahnya jual beli sayur petani. Kalau memang yang lebih yang lebih tepat, yang lebih harus begini gitu kan, tiang menunggu surat dari Bunda. Kalau memang harus ada dari kabupaten masing-masing itu diadakan surat dari provinsi setiap akhir bulan atau awal bulan, setiap bulan itu lebih mateng jadinya Bunda itu. Oh iya. Kan gitu. Dulu kan Bunda yang menikah. Jadi perlunya selembar surat. Nggih. Siapkan Bu Sekretaris, siapkan. Nah, supaya kita bergerak lebih mantap. Diharuskan masing-masing kabupaten itu setiap bulan mungkin dapat gajian tanggal berapa,
kita pameran untuk masyarakatnya dibeli dari SKPD. SKPD kan dapat gaji, masyarakatnya kan sekarang Pak pusing jualan. Kalau ini surat dari provinsi sudah ada kan kuat di kabupaten gitu. kuat jadi itu. Ternyata sinerginya masih butuh surat ya Bunda. Supaya lebih mantap, Kan sinergitas yang lain nanti kita akan perdalam lagi ya. Kita akan rehat dulu, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Penggak merupakan istilah untuk tempat berjualan tidak permanen yang dalam budaya tradisional Bali biasanya dibuat di depan rumah penduduk. Penggak kemudian diadopsi oleh TP-PKK Provinsi Bali dan Kabupaten Kota menjadi sebuah kegiatan berbagi di masa pandemi. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TP-PKK Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali dalam penanganan dampak COVID-19. Penggak PKK yang menyediakan bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, kopi, telur, lauk, sayur mayur, dan bumbu-bumbuan terselenggara dengan memanfaatkan dana secara swadaya dari jajaran pengurus TP-PKK Sebali. Kegiatan Penggak PKK murni urunan dari ibu-ibu PKK sebagai wujud kepedulian mereka terhadap situasi prihatin yang dihadapi masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Acara niki ada yang Penggak PKK. Ini Penggak. Niki menawi tami yang ring Bandung niki pun semangat akan pedagang bubur di depan rumahnya pesuangan pun meja genahannya bubur anak mau belanja ampun kelas lapangan mejane sanjane ben pesuangan lawar kita nika Penggak lebih kecil dari warung mungkin kalau disebutnya pedagang kaki lima. Secara lebih spesifik, kegiatan Penggak menyasar para lansia yang notabene masuk kelompok rentan dalam penyebaran COVID-19. Tiap orang yang sudah terdata secara bergilir mengambil barang-barang tersebut seperti sedang berbelanja di pasar. Namun, dalam kegiatan Penggak PKK, semuanya diberikan secara cuma-cuma. Pelaksanaan Penggak PKK menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dan pihak panitia tetap menerapkan social distancing. Nah, niki leaflet niki khusus dibikin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Nika, Presiden kelima Republik Indonesia. Karena beliau sangat sayang dengan masyarakat Indonesia. Beliau ingin kita semua ini cerdas, punya pengetahuan. Ketika ada yang mewabah, kita diberinya pengetahuan lewat niki. Apa itu corona? Bagaimana cara kita agar terhindar dari virus tersebut. Nah, beliau menugaskan kami PKK Provinsi Bali dan Kabupaten untuk memberikan itu kepada Bapak Ibu. Titipan beliau, yang sampaikan lewat Pak Mekel, nanti bagi-bagi kepada masyarakat. Niki disimpan, niki simpan, jangan nanti udah dapat nggak dibaca lalu dibuang. Yang niki pengetahuan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan nanti. Penggak PKK digelar untuk menyapa masyarakat kecil di tengah wabah COVID-19 yang melanda dunia termasuk Bali. Penggak lahir dari keikhlasan dan urunan pribadi pengurus TP-PKK Provinsi Bali, termasuk yang di tingkat kabupaten dan kota. Nah, yang wenten oleh-oleh gede, niki kerjasama urunan dari pribadi per pribadi pengurus PKK provinsi sareng kabupaten.
wenten sane nyumbang sayur, wenten sane nyumbang telur, wenten sane nyumbang beras, wenten. Nah, nikah angin titang oleh-oleh untuk Bapak Ibu dipilih oleh Bapak Kepala Desa sebanyak 50 orang. Wenten. Lintas Denpasar Siang, Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Inspirasi. Baik, kita masih di pengaruh senaman gender hari ini. Sekali lagi yang saya katakan tadi bahwa saya sangat happy karena ada 3 sosok yang sangat luar biasa menginspirasi di siang hari ini di Pro 1 Kanal Inspirasi. Sinergitas program dan kegiatan tim penggerak PKK Provinsi Bali dan tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Bunda, saya mau ke Bunda dulu. Ini kan tadi Bunda mengatakan tim penggerak ke PKK itu orang yang selalu bergerak gitu. Nggih, betul. Oke, kemana sih gerakannya ini? Jadi mengikuti alur tubuh ya supaya nggak keseliu. Ya, okay. Begini Bang, jadi kami ini ada gitu kan, ada landasan-landasan hukumnya, ada asasnya, ada visi misinya gitu. Jadi yang pertama kembali Titiang sampaikan bahwa PKK itu gitu, jadi landasan hukumnya, payung hukumnya itu kan adalah Perpres 99 tahun 2017 itu. Kemudian diperkuat dengan Permendagri nomor 36 tahun 2020. Jadi kemudian yang terakhir ini adalah hasil dari Rakernas ke-9 PKK itu tahun 2021 diperkuat dengan keputusan Menteri Dalam Negeri gitu. Jadi nomor 4114 4946. Jadi tentang pengesahan dari keputusan Rakernas tersebut. Nah, di dalamnya itu sudah dirumuskan. Jadi visi kami itu penggerak PKK sampai 2024 nanti itu adalah jadi dapat mewujudkan keluarga yang pertama itu sehat, cerdas, berdaya, berakhlak mulia menuju Indonesia Maju tahun 2024. Jadi kemudian kami punya 5 misi bergerak kami yang kami satukan dalam program nasional yang menjadikan bahwa keluarga itu adalah pelopor perubahan di era pembangunan untuk menuju Indonesia Maju. Jadi seperti itu. Jadi 10 program pokok kami yang memang dari awal-awalnya PKK itu sudah ada walaupun mengalami perubahan nama, itu sudah terimplementasi kemudian di dalam misi. Kemudian ada program unggulan kami sesuai dengan hasil Rakernas ke-9. Itu ada 4 program unggulan kami, yaitu Aku Hatinya PKK, ada Paredi gitu, pola asuh anak dan remaja di era digital. Hatinya PKK kan udah itu. Jadi kita harus mengimplementasikan itu yang namanya halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Bunda, sorry saya potong. Itu hanya untuk berlaku di Provinsi Bali dan Kabupaten, ataukah di provinsi yang lain juga sama seperti seluruh Indonesia? Nggih, karena ini hasil Rakernas, jadi dari pusat hingga ke desa. Jadi itulah mengapa kita harus bersinergi. Jadi dari pusat terkoordinasi dan konsultasinya itu ke provinsi, provinsi lalu ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke desa. Jadi sehingga kita bisa mewujudkan yang utamanya itu adalah kita bisa bagaimana mewujudkan visi itu, jadi membentuk keluarga yang sehat, cerdas, berdaya dan berakhlak mulia. Itu yang dibutuhkan Indonesia ini untuk bisa mencapai Indonesia yang lebih maju lagi dari sekarang di tahun 2024 sesuai dengan periode kepengurusan dari ketua tim penggerak, ketua umum yang sekarang. Nah, jadi kemudian 4 program unggulan kita itu juga sudah mencakup ke 10 program pokok PKK, dan 10 program pokok PKK pasti selalu akan terkait dan nyangkut banget, klik banget dengan apapun visi misi dari pemerintahan daerah setempat. Seperti sekarang Titiang di provinsi yang namanya Nangun Satkertilo ke Bali gitu, membangunkan kembali kesadaran untuk mewujudkan apa sesungguhnya kesejahteraan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh masyarakat Bali dan Bali itu sendiri. Itu sudah ada semua begitu. Jadi kemudian yang 4 program unggulan itu pola asuh anak tentunya menghasilkan putra-putri yang suputra. Kemudian ada Gelari Pelangi, itu penguatan ekonomi, itu yang menjadi sehingga keluarga itu punya daya tahan, keluarga yang berdaya,
itu jadi yang keluarga yang sejahtera, keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, itu di samping pangan, sandang, papan, juga pendidikan, kesehatan. Itu jadi itu ruang gerak kita. Tetapi kemudian yang tidak harus satu persatu, ini yang mana, gelari pelangi yang mana, gagah bencana yang mana. Dia akan terimplementasi dengan sendirinya ketika hal-hal terkait dengan permasalahan-permasalahan membutuhkan ruang gerak kita di situ. Misalnya ketika ada pandemi, itu pasti gagah bencana gitu. Jadi keluarga-keluarga yang tangguh dan tanggap terhadap bencana yang ada. Jadi PKK di situ pentingnya sosialisasi, misalnya ibu-ibu, COVID itu begini loh, kita harus begini, begitu, begono begini ya kan gitu. Itu sosialisasi Bang. Jadi itu tugas, jangan disangka itu hal-hal yang nggak penting gitu kan. Kalau masyarakat tidak diberitahu, mereka tidak akan tahu. Jadi kita ini partner gandengan pemerintah dengan bersosialisasi. Ini loh ada himbauan dari Pak Gubernur, dari Bapak Bupati, dari Bapak Wali Kota misalnya. Kalau ada yang misalnya, Pak Gubernur nih kerjanya menghimbau doang, tidak cari solusi. Jangan salah, himbauan itu isinya solusi. Itu Ibu PKK itu di situ mengingatkan anak bangsanya supaya jangan kalau orang Bali bilang campah gitu ya, dengan apa yang dibuat oleh pemerintahnya gitu. Karena pergerakan itu sendiri itu adalah gerakan PKK itu Bang. Gerakan itu yang munculnya dari mana? Ya dari dalam masyarakat itu sendiri gitu. Kemudian kami tim penggeraknya untuk mengajak mereka bergerak, untuk membimbing, membina, mengarahkan mereka untuk sama-sama mengambil tanggung jawab ini. Jadi kualitas tanggung jawabnya, beban yang harus diambil, tumbuh kesadaran bahwa mereka punya tanggung jawab yang sama, mereka punya hak yang sama. Ayo kita yang mendorong supaya mereka bergerak. Jadi partisipasi aktif masyarakat itu dibutuhkan. Kalau tidak ada begitu, apa yang harus kita lakukan? Jadi PKK akan gagal kalau tidak bisa menggerakkan masyarakat, membangun partisipasi aktif mereka. Hanya dengan begitu, pemerintah membuat aturan, pemerintah memberikan koridor dan jalannya. Jadi masyarakat yang mematuhi aturan tersebut. PKK yang menggerakkan, masyarakat yang bergerak, begitu. Masyarakat yang bergerak. Saya mau ke ini Badung juga sangat besar kan. Nah kalau saya istilah tadi mungkin apa yang dikatakan oleh Bunda itu adalah semacam payung gitu kan. Kemudian di bawah payung itu pasti akan ada tanggung jawab yang diambil. Nah kalau yang dari ini di tim penggerak PKK Kabupaten Badung niki apa yang bisa dimainkan perannya di situ Bu? Mungkin kalau di Kabupaten Badung hampir sama. Nah, cuman langkahnya lebih sedikit. Nah, kalau Badung itu membidangin wilayah Badung, kalau Bunda itu kan 9 kabupaten kota seperti itu. Kami tidak jauh-jauh beda dengan adanya COVID-19 itu juga dari Jabar, dari provinsi kita harus bersosialisasi. Nah, kami juga ada Tepogja 4, mungkin kami gotong royong. Bagaimana sasaran kami ke sekolah, ke masyarakat, dan tidak bosan-bosannya walaupun sekali dua kali dan kami tidak akan menyerah. Kenapa bilang begitu? Karena menangani COVID-19 ini memang harus kita bergotong royong seperti Binda bilang. Kita harus bergotong royong, bekerjasama, terutamanya untuk menasehati anak-anak kami yang ada di Kabupaten Badung. Tidak cukup kami saja, tidak cukup gurunya saja, karena kami harus ke orang tua dulu, seperti itu. Nah, bagaimana untuk penanganan COVID-19 itu kita mendekatin orang tua seperti itu. Nah, kami juga bersosialisasi, Bunda izin, karena sekarang kesibukan ibu dan bapak itu hampir sama. Nah, anak-anaknya diam di rumah. Kita merasa sebagai orang tua, anak saya seneng diam di rumah, anak saya jemet. Nah, jangan salah seperti itu. Karena di sini HP itu luar biasa, pintarnya dari sana, buruknya dari sana, seperti itu. Nah, kami terus menekankan dari PKK Desa Kelurahan, jangan sampai terlena dengan anak-anak kita. Nurut diam di rumah tapi kita tidak tahu kelakuannya apa yang dilakukan. Karena sekarang tidak memungkinkan Pak dengan adanya
narkoba itu. Bukan di tempat keramaian saja. Sekarang sudah ke desa-desa ada dengan katanya membeli 10.000 bisa. Nah, seperti itu kami selaku ketua tim penggerak PKK kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan kami bekerja sama dan mensosialisasikan bagaimana pentingnya tumbuh kembang anak kami yang ada di Kabupaten Badung. Seperti itu mungkin tidak jauh-jauh beda dan tapi cuma jangkauan kami sedikit Ibu ya. Jadi sebenarnya tugasnya yang di provinsi itu adalah mengkoordinasi dan konsultasi terkait kegiatan-kegiatan yang melaksanakan yang punya wilayah kabupaten kota. Jadi kemudian yang kabupaten kota juga mengkoordinasikan supaya tidak berat karena ujung tombak pelaksanaannya keluarga-keluarga itu ada di desa. Ya, jadi yang seperti disampaikan Ibu Giri tadi itu berarti sudah melaksanakan satu tugas dari program unggulan kita yang namanya PAREDI, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. Bener Bang, kalau dulu zaman kita masih muda kan orang tua kita pasti bingung kalau kita jam 12 belum pulang. Iya kan? Iya gitu. Jadi remaja nggak boleh Bunda, pulang pagi. Kalau saya setiap jam 8 pasti nonton Bunda dulu. Ngefans ya. Nah, terus kalau sekarang benar yang disampaikan Ibu Giri itu benar. Jadi jangan merasa aman kalau anak kita di rumah. Kalau zaman dulu anak kita di rumah seneng kita. Kalau sekarang ngerep di kamar nggak keluar-keluar. Lah, siapa yang diajak komunikasi lewat gadgetnya kan seperti Nika itu. Ya sesuai dengan arahan dari Ibu Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri juga bahwa kita ibu-ibu ini waspada terhadap lingkungan kita. Karena begitu gencarnya kesetaraan gender dan emansipasi, jadi ibu-ibu ditarik dari benteng terakhirnya yang namanya keluarga, ketahanan bangsa ini, itu anak-anak diincar oleh mara bahaya, pengaruh narkoba, kenakalan remaja, bahkan disusupkan juga nanti bukan tidak mungkin virus-virus yang terkait dengan penyakit yang melumpuhkan saraf-saraf anak bangsa kita. Jadi kalau kita lalai sebagai ibu, juga tim penggerak PKK, itu kita bisa lost generation di masa depan. Satu kepemimpinan yang unggul di masa depan akan hilang dari pandangan kita. Karena apa? Anak-anak kita yang sekarang yang berpotensi menjadi pemimpin-pemimpin unggul tangguh di masa depan sudah lumpuh sarafnya oleh narkoba. Karenanya ya Titi yang bilang kita memberikan sosialisasi, mengingatkan tidak hanya kepada yang menjadi korban dari narkoba tersebut, oke, sudah harus direhabilitasi. Tetapi kemudian pengedarnya juga gitu. Satu pertanyaan saya, kalau sudah itu membahayakan kita bersama, bisa nggak berhenti ya memproduksi dan menjual secara sembarangan narkoba itu? Kan rahasianya di situ Bang Paul. Kita capek-capek rehabilitasi anak kita, tapi orang mencari keuntungan dengan cara seperti itu, bahkan mengorbankan nyawa masih aja. Mestinya yang di situ berhenti dong jualan itu. Jadi tetapi kalau berhenti memproduksi sebenarnya enggak juga, karena apa? Rumah sakit membutuhkan itu. Makanya kan disebut penyalahgunaan narkoba. Kalau tidak disalahgunakan dia jadi obat gitu. Nah, itu berat tanggung jawab sebenarnya menjadi tim penggerak PKK. Tidak hanya kita gagah-gagahan memakai baju dengan kembang melati lalu pin. Mesti ngambil pekerjaan. Nah, itulah yang sedang kita lakukan bersinergi. Dan ini tanggung jawab luar biasa. Betul. Oke, Bunda, sebelum kita break, saya mau ke ini dulu, ke Tabanan Dumun Niki. Ini kan tadi kita udah bilang payung, apa yang disampaikan oleh Bunda Putri tadi, bahwa ini visi misinya seperti ini. Kemudian peran yang diambil oleh tim penggerak PKK Tabanan mungkin yang lebih spesifik, Ibu. Kalau kami di Tabanan, seperti yang disampaikan Bunda Putri tadi sama Bunda Badung, jadi kita sama. Jadi bersinergi. Jadi tugas-tugas kita itu memang acuannya dari pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, terus ke desa. Dan yang paling di bawah itu ada yang namanya Dasawisma gitu Bang Paul. Ya, jadi kita berusaha sebisa mungkin
dalam bentuk, jadi unggulan kita sekarang seperti arahan Bunda itu dalam bentuk sosialisasi. Karena di zaman pandemi ini kan kita perlu mensosialisasikan berbagai masalah yang terutama yang terkait dengan pandemi ini sekarang. Jadi kami di Kabupaten Tabanan fokusnya juga sosialisasi dulu. Kemudian bisa kami sosialisasinya lewat radio. Jadi lewat radio juga, kemudian lewat media cetak juga. Kemudian kami juga turun langsung ke bawah ke masyarakat untuk mensosialisasikan, bagaimana sih kita harus menghadapi pandemi ini, bagaimana sih kita harus menjaga prokes, kan seperti itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga di masa pandemi ini kita mengajak para ibu-ibu, terutama di Tabanan ini karena daerah pertanian, Bang Paul. Jadi kami fokusnya ke hatinya PKK seperti itu. Iya, hatinya PKK itu artinya halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Jadi pada masa pandemi ini kita selalu mensosialisasikan, memonitoring, mengajak ibu-ibu untuk memanfaatkan lahan pekarangannya seperti itu. Jadi lahan pekarangan itu kita manfaatkan. Seperti misalnya kita zaman sekarang ini, zaman COVID ini kan semua serba mahal, Bang Paul ya. Contohnya itu cabai. Wah, sempat melambung Bunda nggih sampai 100.000 lebih. Jadi disitulah peran kita untuk mensosialisasikan. Ayo ibu-ibu, kita menanam cabai. Jadi paling tidak kita bisa mengurangi pendapatan keluarga seperti itu, Bang Paul. Jadi kan semua sekarang pandemi ini pasti pendapatan itu berdampak semua ya, pasti berkurang pendapatan bapak-bapaknya. Jadi kita selalu menekankan, mensosialisasikan, mengajak ibu-ibu untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Meskipun kelihatan kecil cuma cabai Bunda, tapi kan lumayan untuk membantu pengeluaran keluarga jadi lebih ringan seperti ini. Penghematan. Seperti yang Tidjang sampaikan dulu sampai kita buka celengan di sini. Jadi menambah penghasilan keluarga tidak harus menambah dalam arti jumlah, dengan mengurangi pengeluaran karena ada hal-hal yang lain yang bisa dihemat, juga itu dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga gitu. Oke, ini bagian dari sinergitas. Dan nanti kita akan lebih lanjut lagi untuk membicarakan ini, terutama nanti Bunda mungkin nanti poin-poin penting yang perlu dilaksanakan ya oleh tim penggerak PKK, kemudian yang mendorong, memotivasi dan menggerakkan masyarakat. Tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir.
banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Lintas Denpasar Siang, Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Inspirasi. Baik, terima kasih masih bersama kami di Pengarus Utama Gender dari Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Denpasar. 3 narasumber yang sangat-sangat luar biasa yang menginspirasi kita di siang hari ini masih bersama kami di studio. Kami sedang berbicara tentang sinergitas program dan kegiatan tim penggerak PKK Provinsi Bali dan tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Dan ya, sebelum kita punya waktu Bunda sekitar 6 menit sebelum kita tutup, apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat? Mungkin dari Badung dulu ya. Dari Badung dulu, apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat Badung ya dengan kegiatan sinergitas tim penggerak PKK niki? Om Swastiastu, selamat siang. Kami Kabupaten Badung, yang perlu kami tekankan dari masyarakat, terutamanya jangan resah menghadapi COVID-19 yang ada saat ini, apalagi ada varian yang baru. Nah, itu jangan resah, jangan takut, kita tetap aja waspada, jaga jarak, cuci tangan, seperti itu. Nah, kebetulan kalau kita memikirkan itu saja, masyarakat kita mau bagaimana? Kan begitu. Kita harus jangan resah, ayolah kita, Pak Presiden bilang kita berdamai, dalam arti kita berdamai, kita harus membentengin diri. Nah, seperti pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk masyarakat kami Kabupaten Badung, khususnya kami menghimbau, terutamanya untuk ibu-ibu. Kami karena peran kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK, ibu-ibu jangan sampai terlena. Karena kami bilang seperti tadi, virus itu di mana-mana. Jangan dibilang baru keluar ke mall nggak boleh, ternyata di rumah lingkungan kita masih kotor. Bagaimana untuk menyiasati kebersihan itu sendiri? Nah, itu dari rumah tangga. Kalau bukan dari rumah tangga, terus mengharuskan petugas-petugas yang lainnya itu kan tidak semerta-merta harus petugas yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Badung, dengan kami ada kerjasama dengan dari Provinsi, Kabupaten Tabanan pada hari ini, kami ambil hikmahnya baik sekali. Ini dapat pembelajaran dari ibu-ibu rumah tangga, khususnya mungkin ibu-ibu yang sangat sibuk dengan tidak memperhatikan anak dan keluarga, bukan tidak memperhatikan, mungkin waktunya sedikit. Nah, maka dari itu kami titip pesan daripada ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Badung, jagalah generasi muda kita, anak-anak kita, cucu kita. Bagaimana jaga, dalam arti jaga itu bukan dilihat saja. Karena kasih sayang itu tidak perlu uang saja. Perhatian dari orang tua itu utama. Seperti itu titip kami dari Kabupaten Badung. Mudah-mudahan didengar sama ibu-ibu yang mendengar hari ini dan tim penggerak PKK juga.
bisalah menjaga anak, menjaga keluarga. Karena ketahanan tubuh, ketahanan ekonomi itu mulai dari keluarga itu sendiri. Oke, baik. Yang ke Tabanan Dumun, apa yang dilakukan? Baik. Ya, terutama oleh masyarakat di Tabanan. Iya, kami dari Tabanan, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, dalam kesempatan ini berpesan kepada seluruh pengurus Tim Penggerak PKK, baik dari tingkat kecamatan, desa, kemudian sampai ke Dasawisma, mari kita bersinergi terus dengan provinsi, kemudian dengan dengan pusat. Mari kita bersinergi laksanakan semua program-program PKK yang sudah kita programkan bersama, terutama di masa pandemi ini. Jadi seperti yang Ibu Bupati Badung bilang, mari ibu-ibu semua pengurus sampai ke tingkat Dasawisma, kita tidak henti-henti untuk selalu mensosialisasikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti ini di zaman di masa pandemi ini seperti itu Bang Paul. Jadi pesan kami jangan patah semangat, mari kita tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini sedikit lagi, sebentar lagi berlalu. Semoga kita selalu sehat. Mari kita sama-sama berdoa dan tidak lupa tetaplah selalu menjaga protokol kesehatan seperti ini. Bunda, ini dari tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan sudah bergerak, kemudian Kabupaten Badung juga sudah bergerak. Apa yang sinergitas yang dilakukan oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali ini, sehingga kita tetap bergerak ini? Iya betul, menyadari dulu tanggung jawab bahwa kita ini adalah tim penggerak, kita menggerakkan. Nah ketika kita menggerakkan, kami mohon dengan sangat maklum kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang kami sampaikan tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Yuk sama-sama bergerak. Jadi tak ada gunanya kami menggerakkan apabila masyarakat tidak bisa bangkit partisipasi aktifnya. Karena kesuksesan kabupaten kota seluruh Bali yang imbang dan harmonis itu berarti kesuksesan pembangunan di Provinsi Bali. Yuk kita gerakkan masyarakat, dan masyarakat yuk kita bergerak untuk partisipasi aktif kita di dalam pembangunan ini. Oke, luar biasa, mari kita bergerak. Itu tadi sejatinya apa yang kita bicarakan, intinya tadi ketika kita bicara sinergitas program dan kegiatan tim penggerak PKK Provinsi Bali dan juga tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bang Paul sudah hadir, kemudian Nyonya nanti kita diundang lagi ya. Siap Bunda. Nanti saya juga diundang Bunda untuk jalan-jalan Bunda. Kemudian Ibu Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya, terima kasih banyak. Kita tutup acara ini dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Nangun Satkerti Loke Bali. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan kerahayuan semi sekala niskala. Ton Bali direngang tembang pun niki wanta untuk Bali elingang sami nangun Satkerti Loke Bali sane kedadosan visi Bali mangke sematon Bali sami sarang-sarang astiti bakti jaga alam Bali mande
pakedek pekenyang. Bali iragama sikian lan sareng lestarian indah alam Bali. Dumugi serta tengah molihan kerahayuan sami sekala niskala. Namun sabker tilo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangken elingan. Namun sabker tilo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangken. Sampunang ragu sikiang manah ngewangun Bali nunas ice yang widi manda jagat Bali gemari palo Cinawi medasar nangun sakerti lo ke Bali semeton Bali sami ngiring sarang-sarang ngastiti bakti jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pekenyang. Nangun satkerti loke Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga nangun sakerti loke Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.